Tema firman Tuhan, eksplorasi diri. Next. Nah, ini ayatnya, saudara. Ya. Di dalam Efesus 4 ayat 15, firman Tuhan berkata, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ini terjemahan dari TB. Sementara saya lihat kitab-kitab lain, saudara, kita ambil aja KJV, King James Version. But speaking the truth in love, tetapi berbicara kebenaran di dalam kasih. Terus terjemahan yang dipakai oleh IMB, Indonesian Modern Bible, dan Indonesian Literal Translation, itu bunyinya juga hampir sama, saudara. Ya, dengan mengatakan kebenaran di dalam kasih. Saya coba lagi buka dalam bahasa Ibrani. Elanidaver et haemet bi'ahava, yang artinya sebaliknya, ya. Dafer itu berkata-kata, kalau nidaver itu berkata-kata, kalau ladaver berfirman, ya. Menyampaikan atau membicarakan atau mengucapkan atau memperkatakan kebenaran dengan kasih. Tapi kita anggap aja semuanya ini untuk memperkaya pengetahuan iman kita. Tapi yang jelas 4 terjemahan mengatakan berkata-kata. Ya. Tapi di dalam terjemahan LAI ini ada yang bagus. Ya. Teguh berpegang. Karena tidak sedikit atau kebanyakan orang, walaupun ada orang-orang tertentu yang berpegang teguh kepada kebenaran, maka pepatah mengatakan, saudara, bahwa kebenaran yang dipegang oleh manusia itu bersifat situasional, tidak mutlak. Tapi kalau kebenaran itu bersumber daripada firman Tuhan, itu absolut, tidak terbantahkan. Karena kebenaran manusia yang satu dengan yang lain itu bisa berbeda berdasarkan sudut pandang dan kepentingan. Ya. Tetapi kalau kebenaran firman Tuhan itu bukan berdasarkan dari sudut pandang, tetapi dari kemahabesarannya Tuhan. Saudara, seperti yang saya katakan tadi, ada begitu banyak orang, berarti tidak sedikit, yang mau mengeksplorasi diri, sehingga mereka tidak menemukan kekurangan atau kemampuan dirinya.
itu eksplorasi? Eksplorasi merupakan satu kegiatan atau tindakan yang dilakukan untuk menganalisa, untuk memetakan, untuk menginventarisir. Kalau di suatu tempat itu ada sumber daya alamnya, bisa itu berupa tambang emas, tambang batu bara, tambang berlian, tambang lagi banyak, ya. Jadi sebelum itu diambil dalamnya atau diambil isinya, maka orang akan mengadakan satu tindakan yang namanya eksplorasi. Tidak langsung dikerjakan, tidak langsung ditambang, tambang apapun itu. Kalau di satu wilayah sudah diprediksi bahwa di sana ada sesuatu yang berharga, maka akan ada yang namanya eksplorasi. Sebuah tindakan untuk menganalisa, untuk menemukan sesuatu yang berharga. Ada banyak orang yang dia nggak mau, saudara, mengeksplorasi diri. Dia tidak mempelajari kelemahan, kekurangan yang ada di dalam dirinya. Dia tidak mencari dan dia tidak mempelajari kelebihan-kelebihan yang ada di dalam diri. Sehingga tidak ada kekuatan yang dia miliki, saudara. Tidak ada kemampuan yang lebih yang dia punya. Kalau kekurangan ini dipelajari, saudara, maka ketika kita sudah tahu di mana letak kekurangan dan kelemahan kita, maka kita jangan berada di area itu. Amin. Amin. Kita harus keluar dari area itu, apapun bentuknya. Dan ketika kita sudah melakukan eksplorasi diri dan kita menemukan kelebihan yang ada pada kita, maka seharusnya kita ada di area itu. Dan kalau hal ini ada pada kita, maka kita akan dapat kekuatan, saudara. Amin. Untuk dapat menerima setiap janji Tuhan digenapi dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Kita masuk kepada firman Tuhan. Jadi sangat penting, saudara, bahwa di dalam diri kita ada kemauan untuk mengeksplorasi diri. Pertanyaannya, kenapa? Itu menjadi sangat penting. Yang pertama, saudara, kita jadi tahu kemampuan diri kita. Dengan kita mempelajari kelebihan atau kekurangan diri, maka kita akan memperoleh kekuatan dari semua hal yang ada di dalam diri kita. Saudara, pada saat manusia diciptakan, Tuhan sudah buat elemen pendukung. Apapun yang menjadi keperluan manusia, Tuhan buat, Tuhan adakan lebih dulu sebelum manusia itu ada. Manusia butuh panas matahari. Manusia butuh hujan. Manusia butuh makan dan minum. Manusia butuh pakaian. Dan itu sudah disediakan lebih dulu, jauh sebelum manusia itu ada. Hanya tinggal manusia harus mengelolanya. Maka firman Tuhan berkata, kepadamu kuberi kuasa untuk menguasai bumi dan segala isi. Jadi ini mandat yang diberi dan percayakan Tuhan kepada kita. Dan yang lebih hebatnya, saudara, di dalam Kejadian 11 ayat 6
Yang bagian C-nya jadi ambil. Walaupun di atasnya juga boleh kalau mau dibaca, tapi saya suka ini ayat. Ya. Mulai dari sekarang, apa saja yang mereka lakukan, boleh garis bawahi di sana saudara, apa saja yang mereka lakukan, tidak ada yang tidak akan terlaksana. Artinya ada satu kekuatan yang besar yang tersimpan, tersembunyi di dalam diri seorang manusia. Dan kekuatan itu tidak terbatas, saudara. Batasannya kita sendiri yang tentukan. Ini Tuhan yang berkata, ini Bapak Yahweh yang berbicara. Hanya kadang kita enggan mengeksplorasi diri. Kita tidak mau meneliti, kita tidak mau menganalisa apa kekurangan kita, apa kelemahan kita, dan apa kelebihan kita. Sehingga kita berada di area yang salah. Dan itu terjadi bertahun-tahun atau terjadi pengulangan demi pengulangan karena kita tidak mau mengeksplorasi diri. Yang kedua, kenapa eksplorasi diri itu sangat penting untuk dilakukan? Karena itu akan membuat kita jadi tahu apa yang harus kita kerjakan atau apa yang harus kita lakukan. Sekali waktu saudara, saya ngobrol-ngobrol dengan seorang anak muda. Ya, walaupun ini baru pemula, ya sebut aja lah pialang saham. Saya mulai tanya, apa konsep yang kamu pakai sehingga kamu bisa beruntung? Oh, pelajari latar belakang perusahaan itu 10 tahun sebelum. Dari sekarang kita lihat track recordnya. Begitu detail disampaikan. Saya ngerti sudah tentang hukum itu, tetapi hanya sebatas kulit luar. Tapi dia tahu, saudara. Dan akhirnya setelah saya lihat dan perhatikan, orang ini orang yang tahu tujuan hidupnya. Dia tahu persis apa yang harus dia buat. Dia tahu persis apa yang dia harus lakukan. Jadi kalau dia berhasil itu bukan karena pertolongan orang sebenarnya, tapi karena dia sanggup mengeksplorasi dirinya. Jadi dia tahu kelebihannya di mana, dia tahu kekurangannya di mana, dan itu dijadikan satu kekuatan. Ditambah dengan keberuntungan dari Tuhan, maka akan jadi orang yang hebat. Kalau keberuntungan itu faktor dari Tuhan, saudara. Ketika Tuhan berkehendak, maka segala sesuatu yang diperhitungkan manusia itu menjadi tidak bisa dipakai lagi. Tapi paling tidak kita boleh mengambil ini sebagai satu contoh. Kalau kita mampu mengeksplor diri kita, maka kita akan menemukan kekuatan di dalam diri kita. Amin. Untuk meraih apa yang sudah Tuhan berikan. Karena Tuhan berikan kepada kita mandat untuk menguasai bumi dan segala isinya. Itu mandat dari Tuhan. Dan eksplorasi diri itu bukan bersifat situasional, bukan.
Kalau situasional naik turun nanti dia, saudara. Pengertian kita tentang kelebihan dan kekurangan diri kita itu juga nanti akan maju mundur, naik turun. Ya. Ya. Tetapi ini harus secara kontinu, makin dalam, makin lebih jelas lagi. Hidup kita itu kan seperti, kalau boleh digambarkan, kalau Anda tahu puzzle, ya, itu satu gambar yang dipotong-potong kemudian diacak-acak, dan kita punya tugas untuk menyatukan puzzle-puzzle itu dengan tentunya komposisi yang tepat, ya. Tapi tidak semua orang dapat dengan jeli melihat letak-letak yang tepat daripada potongan puzzle itu. Sehingga kadang-kadang seringkali mengulang-ulang baru menemukan. Maka saya mau katakan ini bukan suatu langkah yang mudah, apalagi itu kehidupan kita yang 1 menit ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Semuanya serba prediksi. Jangan asumsi, tapi prediksi. Tapi kalau prediksi kita disertai oleh Tuhan, maka itu namanya wahyu. Kita jadi tahu langkah ke depan apa yang harus kita kerjakan. Tapi kalau mau mudah, itu biasanya ada petunjuk-petunjuk. Kalau orang bilang itu clue, begitu ya. Ada clue-nya. Clue ini bicara firman Tuhan. Firman Tuhan yang jadi petunjuk buat kita. Di dalam kita menyatukan potongan-potongan puzzle, di dalam kita menyatukan apa yang tidak kita mengerti di dalam kehidupan kita menjadi sebuah pengertian yang kita jalani, kita lalui, kita lewati, dan kita jadi pemenang. Karena kita menyelesaikannya. Soal cepat nggak cepat itu bukan hal penentu. Cepat tapi kalau nggak selesai juga percuma. Dia harus sampai selesai. Amin. Amin. Jadi itu ambil dulu Charles, ya. Ini sepertinya Charles ini bakal jadi asisten nih, ya. Oke, saudara, saya punya kesukaan ini. Saya kalau pergi kemana-mana, kalau lihat barang-barang seperti ini, saudara, saya beli. Saya suka pasang-pasang ini. Yang suka pasang ini di rumahnya hanya ada 2, saya sama Esther. Ini ada yang tahu ini apa? Halo? Puzzle. Halo? Apa kue cap? Hah? Ya jam, semua orang tahu ini jam, ini apa nih namanya? Puzzle. Hah? Ya puzzle. Tapi ini menggambarkan apa nih? Nah, ini kalau nggak tahu repot nih. Ini salah satu ikon di kota London, namanya Big Ben. Ya, ini saudara mungkin Anda lihat lurus begitu ya, tapi percaya nggak? Kalau ya saya menyelesaikan ini 1/2 jam, tapi ada orang yang 3 jam nggak selesai saudara pasang ini. Ya. Jadi begitu sulitnya detail-detail yang harus dipasang. Kadang-kadang kita pasang itu udah sepertinya benar, tahu-tahu kok ini ada barang yang masih lebih, berarti ada sesuatu yang lewat, dan itu mesti dicabut lagi. Yang dalam hidup kita itu seperti itu, saudara. Ada hal-hal yang terlewati, yang kadang-kadang kita mesti ngulang lagi, mesti dicabut lagi. Makanya berulang-ulang kali saya bilang sama orang-orang yang mau bangun gedung bangunan, saudara, lebih mudah itu membangun daripada membangun area yang kosong, tanah yang kosong. Itu dibangun gedung bangunan gampang, saudara. Ya, ada tingkat kesulitan tapi tidak terlalu rumit. Yang rumit itu adalah membangun gedung di satu area yang di situ sudah ada gedungnya. Mesti pertama dirubuhkan dulu dan kemudian baru dibangun bangunan yang selanjutnya. Jadi ada 2 kali proses yang harus dibuat, atau bahkan mungkin 3 kali.
Ya. Ketika kita mau mengeksplorasi diri, maka kita akan mengerti, saudara, bahwa di dalam diri kita ada kekuatan yang tanpa batas. Amin. Yang kalau disertai oleh Tuhan, itu jadi sesuatu yang bombastik. Amin. Firman Tuhan berkata, jadilah saksiku, Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Apabila Roh Kudus turun atas, kau akan jadi penuh dengan kuasa. Dan kalau diambil dari bahasa Yunani-nya itu kuasa, dunamos. Dunamos itu kalau diterjemahkan atau ditranslate ke bahasa Inggris, dinamit. Kuasa yang meledakkan, kuasa yang menggemparkan, kuasa yang spektakuler, kuasa yang membuat orang-orang berkata, yang begini belum pernah saya lihat. Ketika terjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidupmu, saudara, ada banyak orang yang akan berkata, yang begini tidak mungkin terjadi, tapi kok terjadi sama dia. Karena Elohim Yahweh menyertai. Amin. Makanya orang-orang Israel, saudara, kalau dia pergi, anaknya mau pergi gitu ya, keluar, selalu dia tumpang tangan. Dia berkata, mazal ubrah, berhasil dan beruntunglah. Orang kalau berhasil aja, saudara, percuma kalau nggak beruntung. Hari ini berhasil, besok dia sakit, saudara. Masuk rumah sakit, baru terima uang 1 miliar, terus masuk rumah sakit, saudara. Dia tidak bisa menikmati apa yang dia hasilkan. Tetapi kalau orang beruntung, sekalipun mungkin tidak 1 miliar, saudara, tapi dia bisa menikmati hasil yang dia upayakan, yang dia usahakan dan perjuangkan. Apalagi kalau hasilnya besar, lebih mantap lagi. Amin. Amin. Nah, saudara, ketika kita mengerti, kita mengetahui bahwa ada satu kekuatan yang besar di dalam diri kita, maka kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan, gunanya untuk mencapai tujuan hidup. Saudara, ada begitu banyak orang-orang Kristen, saudara, yang tidak tahu destinasinya. Kenapa? Karena dia, atau karena mereka tidak mau mengeksplorasi diri, sehingga tidak tahu mereka harus berada di area mana. Dan apa yang harus mereka lakukan, mereka tidak tahu. Di dalam 1 Korintus 9 ayat 26 berkata, jadi aku berlari bukan tanpa tujuan, dan aku tidak meninju sembarangan seperti memukul angin. Ini Rasul Paulus, dia menganalogikan dirinya sebagai seseorang yang berolahraga atau sebagai seorang olahragawan. Dia berkata, kalau dia berlari bukan tanpa tujuan, artinya di saat dia mengerjakan sesuatu, dia sudah tahu destinasinya, dia sudah tahu tujuannya, sehingga dia bersungguh-sungguh di dalam pengerjaannya. Maka firman Tuhan berkata, kalau engkau melakukan sesuatu, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tapi masalahnya, saudara, kalau kita bekerja untuk orang lain, hal ini sulit untuk bisa kita lakukan, saudara. Tetapi sekali lagi, kalau kita tahu tujuan hidup kita, saudara, maka saat ini kita sedang berada di posisi apapun, maka kita akan lakukan firman Tuhan. Melakukan apapun seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka percaya bahwa engkau akan melakukan banyak prestasi, engkau akan melakukan banyak hal-hal yang baik, yang bagus, saudara.
Ya. Kemudian dia berkata lagi, dia tidak meninju sembarangan. Artinya secara akurat dia tahu, dia ukur supaya dia bisa capai itu. Jadi kedua perkara ini saudara merupakan sesuatu yang penting, hasil yang akan kita peroleh kalau kita mau mengeksplorasi diri. Eksplorasi diri itu berarti mempelajari tentang diri kita di dalam kelebihan dan kekurangan kita. Ada banyak orang yang hanya mau belajar untuk mengetahui kelebihan dirinya tanpa dia mau mempelajari apa kekurangannya. Dan orang-orang seperti ini biasanya akan menganggap dirinya seorang superhero dan percaya itu menyebabkan dia seringkali ada di area yang salah. Karena dia nggak tahu, mungkin saja di situ kekuatannya, tapi bisa di saat yang bersamaan di situ juga ada kelemahan. Akhirnya dia berputar-putar 10 tahun ada di situ terus, 20 tahun ada di situ terus. Dan kita nggak mau. Kita mau ada satu perubahan. Dan perubahan yang kita mau itu terjadi adalah perubahan yang signifikan dan radikal. Amin. Amin. Maka jadi orang Kristen, jangan jadi orang Kristen yang biasa-biasa, tapi jadi orang Kristen yang memenuhi standar Tuhan. Amin. Jadi jangan semuanya diserahkan sama Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja, biar Tuhan yang bertindak. Enggak, kita yang harus bekerja, kita yang harus bertindak, kita yang harus memperjuangkan masa depan kita, yang dimana Tuhan kita minta untuk menyertai kita. Amin. Jadi jangan karena udah kenal Yesus semuanya diserahkan sama Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak, biar Tuhan yang kasih. Enggak, saudara, kita harus ada upaya untuk meraih. Tapi kita harus tahu tujuan hidup kita, destinasi kita. Dan kalau hal ini tercukupi percaya, kita akan jadi orang-orang yang sukses, berhasil, diberkati di dalam Tuhan. Amin. Bapak Yahweh di dalam Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.